Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu para pejuang P3K. Mudah-mudahan selalu keadaan sehat dan selalu semangat untuk tetap konsisten belajar bersama kami Cermin Pendidikan supaya sukses besok kita dalam menghadapi ujian di tahap yang ketiga. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu guru, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pada pembahasan soal-soal berikutnya. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru di dalam pembahasan ataupun di dalam menjawab soal-soal pada kesempatan kali ini ada kekurangan atau belum berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang baru menemukan channel Cermin Pendidikan, jangan lupa untuk klik subscribe dan bagikan, supaya Bapak dan Ibu juga bisa belajar bersama kami dengan Cermin Pendidikan, agar kita bisa sukses bersama untuk menyandang guru P3K pada tahap yang ketiga. Baik, pada kesempatan kali ini juga membahas bentuk soal terbaru Bapak dan Ibu, yang mana kami lengkapi juga dengan pembahasannya. Jangan juga seperti biasa dengan menggunakan kata kunci untuk dua bagian, dan kali ini kita bahas di bagian yang pertama dulu, yaitu dalam bidang kompetensi teknis. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, kita tidak perpanjang kata pertemuan kita kali ini, langsung saja ke pembahasan soal kita kali ini untuk nomor 1. Untuk nomor 1, yaitu pernyataan berikut merupakan variasi kegiatan pembelajaran remedial kecuali, ini Bapak dan Ibu ya, kecuali A. Pengulangan materi untuk perbaikan nilai. B. Kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada siswa untuk mengalami kesulitan memahami suatu KD. C. Sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar. D. Kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM. Atau E. Dapat melakukan atau dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung tanpa menunggu hasil penilaian. Nah, untuk kita lihat kata kuncinya di sini adalah variasi kegiatan pembelajaran remedial. Namun, jangan lupa Bapak dan Ibu di sini ada kata kecuali. Mari Bapak dan Ibu kita bahas. Pembahasannya yaitu pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara 1. Pemberian bimbingan secara individu, kesulitan berbeda-beda. Yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok dengan kesulitan yang sama. Yang ketiga, yaitu pemberian pembelajaran ulang, semua siswa mengalami kesulitan yang sama. Yang keempat adalah pemanfaatan tutor sebaya, yaitu untuk siswa dibantu oleh teman yang telah mencapai KKM. Dengan pembahasan tersebut, Cermin Pendidikan mengambil kesimpulan jawaban untuk nomor 1 adalah pengulangan materi untuk perbaikan nilai, karena KD juga bisa berkaitan dengan pemberian bimbingan secara individual, sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 1 adalah pengulangan materi untuk perbaikan nilai karena kegiatan pembelajaran remedial. Lanjut untuk nomor 2. Penilaian hasil belajar harus menilai pencapaian siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal ini merupakan salah satu penjelasan prinsip penilaian, yaitu A. Terukur dan berarti, B. Menyeluruh dan objektif, C. Bermakna untuk tindak lanjut, D. Berkesinambungan dengan lingkungan, atau E. Berorientasi pada kompetensi. Nah, kata kuncinya Bapak dan Ibu di sini adalah
prinsip penilaian. Jadi kata kunci untuk soal nomor 2 adalah prinsip penilaian. Mari bahas Bapak dan Ibu kita bahas. Nah, di sini ada 9 penilaian Bapak Ibu. Yang salah satunya adalah sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh sistematis, kedelapan beracuan, dan 9 akuntabel ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita simpulkan dalam pembahasan ini cukup jelas sekali untuk nomor 2 jawabannya adalah berorientasi pada kompetensi. Jadi penilaian hasil belajar harus menilai mencapai pencapaian siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai yang terefleksikan. Sehingga untuk pembahasan 9 prinsip nilai yaitu berorientasi kepada kompetensi. Lanjut untuk nomor 3 Bapak dan Ibu. Pendidik dapat memilih tipe portofolio sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dan atau konteks mata pelajaran. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pendidik dan peserta didik dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Berikut ini merupakan tipe portofolio yang ada dalam penilaian adalah A. Portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio tugas. Yang B. Portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. Yang C. Portofolio dokumentasi, portofolio tugas, dan portofolio kreasi. Yang D. Portofolio tugas, portofolio proses, dan portofolio kreasi. Yang E adalah portofolio tugas, portofolio proses, dan portofolio pameran. Nah, di sini kita lihat dulu Bapak dan Ibu, kata kuncinya adalah tipe portofolio yang ada dalam penilaian. Mari bahas Bapak dan Ibu, kita bahas. Portofolio adalah wujud benda fisik atau bukti yang digunakan sebagai suatu proses sosial pedagogis yang merupakan kumpulan dari pengalaman pengetahuan siswa, yakni kognitif, skill, dan afektif. Dan ada 3 jenis tipe penilaian portofolio yang dapat digunakan oleh guru. Yang pertama adalah portofolio kerja, yang kedua adalah portofolio dokumentasi, yang ketiga adalah portofolio pilihan. Nah, cukup jelas sekali Bapak dan Ibu dalam pembahasannya ini, sehingga kita simpulkan untuk nomor 3 jawabannya adalah portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. Lanjut untuk nomor 4. Penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan sesuatu, aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi adalah merupakan penilaian. A. Penilaian produk, B. Portofolio, C. Praktek, D. Proyek, atau E. Penugasan. Nah, kita lihat kata kuncinya Bapak dan Ibu. Kata kuncinya di sini adalah penilaian yang menuntut respon. Ya, jadi penilaian yang menuntut respon dari siswa itu tersebut. Pembahasannya adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan adalah melakukan sesuatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai adalah penilaian praktek. Nah, cukup jelas sekali di sini Bapak dan Ibu dalam pembahasannya untuk nomor 4 yaitu praktek. Jawabannya yaitu option yang C. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu untuk nomor 5. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk pembelajaran siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih media adalah A. Media yang digunakan harus memerlukan efektivitas dan efisien. B. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. C. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. D. Media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
E. Media yang digunakan menggunakan teknologi dan menunjukkan pendidikan abad ke-21. Mari kita cek di mana kata kuncinya Bapak dan Ibu. Kata kuncinya adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih media. Namun jangan lupa Bapak dan Ibu, di sini adalah yang bukan, berarti yang bukan ya Bapak dan Ibu ya. Kecuali. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah prinsip utama dalam memilih media pembelajaran adalah satu, efektivitas media, kemudian taraf berpikir siswa, yang ketiga adalah interaktivitas media pembelajaran, yang keempat minat siswa, yang kelima kemampuan guru dalam menggunakan media, yang keenam adalah fleksibilitas media. Nah, bisa kita simpulkan untuk nomor 5 jawabannya adalah media yang digunakan menggunakan teknologi dan menunjukkan pendidikan abad ke-21. Karena dari opsi A sampai opsi D ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran atau prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam memilih media. Lanjut untuk nomor 6. Sebelum melaksanakan pembelajaran remedial, guru perlu melakukan identifikasi masalah pembelajaran. Keragaman individu termasuk permasalahan pada A. Materi ajar, B. Tenaga pendidik, C. Strategi pembelajaran, D. Keunikan peserta didik, atau E. Pencapaian materi. Kita lihat Bapak dan Ibu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah identifikasi masalah pembelajaran. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah cukup jelas dalam soalnya Bapak dan Ibu. Identifikasi masalah adalah pembelajaran bagi siswa remedial. Jika dilihat dari segi keragaman peserta didik, maka perlu diperhatikan keunikan peserta didik. Ya, karena di sini kita lihat atau kita pertimbangkan mengenai tentang keragaman yang ada di dalam siswa tersebut ya Pak dan Bu. Jadi bisa kita jawab nomor 6 jawabannya adalah keunikan peserta didik. Lanjut untuk nomor 7. Teori belajar banyak sekali macamnya. Di antaranya adalah konstruktivisme, sosial, behaviorisme, humanistik, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut ini yang merupakan contoh pelaksanaan teori belajar konstruktivisme adalah A. Siswa mengerjakan bersama-sama tugas matematika yang diberikan oleh gurunya. B. Dalam sebuah diskusi pada suatu kelompok dan satu mata pelajaran, para siswa diberi masalah yaitu tugasnya harus bisa mencari solusi. C. Pada permasalahan pembelajaran geografi, setiap peserta didik harus bisa menunjukkan lokasi suatu negara di peta dunia. D. Siswa mengerjakan tugas terstruktur dalam waktu yang telah ditentukan gurunya. E. Siswa menyimak penjelasan guru, setelah itu siswa diberi tugas merangkum apa yang telah dijelaskan. Mari kita cek kata kuncinya adalah teori belajar konstruktivisme. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Teori belajar konstruktivisme yaitu teori yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran dan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Nah, ini cukup jelas sekali pembahasannya Bapak dan Ibu. Sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 7 jawabannya adalah pada penerapan pembelajaran geografi, setiap peserta didik harus bisa menunjukkan lokasi suatu negara di peta dunia. Lanjut, nomor 8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 berisikan tentang A. Penghapusan ujian nasional, B. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona, C. Pelaksanaan tentang asesmen nasional, D. Pelaksanaan PBDB model zonasi, atau E. Perubahan ujian nasional menjadi asesmen nasional. Nah, di sini kata kuncinya adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2000. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Di sini sudah cukup jelas Bapak dan Ibu bahwasanya
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Ya, di sini sudah jelas, sehingga jawaban nomor 8 pasti jawabannya adalah pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona. Kemudian kita lanjut nomor 9. Kemampuan teknis seorang pendidik salah satunya adalah working, yaitu kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menghasilkan kinerja. Yang bukan termasuk working adalah A. Continuous improvement, B. Process and producer, D. C adalah quality focus, D. policies, atau E. teamwork. Ya. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Kata kuncinya di sini adalah kemampuan teknis seorang pendidik. Kemudian yang bukan termasuk working. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan working ya Bapak dan Ibu. Mari kita bahas. Continuous improvement yaitu kegiatan pengembangan dan perbaikan program dari hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Kemudian proses and producer, cara membuat sesuatu yang sesuai dengan panduan atau langkah-langkah. Kemudian quality focus yaitu mempertahankan atau meningkatkan standar kualitas yang tinggi dalam pekerjaan. Kemudian policies yaitu kebijakan, dan kemudian teamwork adalah kerjasama. Nah, di sini sudah sangat rinci penjelasannya itu, sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 9 jawabannya yaitu teamwork, karena kemampuan teknis seorang pendidik. Lanjut untuk nomor 10. Perhatikan pada data nilai pengetahuan salah satu peserta didik berikut. Nilai PH, penilaian harian, yaitu 75, 90, dan 75. Kemudian nilai PTS atau penilaian tengah semester, yakni 70, dan nilai penilaian akhir semester adalah 70. Jika penilaian harian memiliki bobot 2, penilaian tengah semester bobot 1, penilaian akhir semester bobotnya juga 1, berapakah nilai akhir atau NA peserta didik tersebut? Apakah A 90, B 85, C 70, D 80, atau E 75? Mari bahas. Di sini sangat cukup jelas sekali Bapak dan Ibu, bisa kita hitung secara bersama-sama Bapak dan Ibu. Untuk jawaban nomor 10 adalah 75. Nah, baik, terima kasih Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu meningkatkan dengan bentuk soal yang baru di bagian 1 ini. Jangan lupa kepada Bapak dan Ibu, klik like, subscribe, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kita tidak tertinggal dengan materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan mari kita koreksi bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di kesempatan atau di bagian yang kedua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.